Pemirsa, setelah kembali dibuka, Museum Nasional mengadakan pameran benda sejarah dan dongeng perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda dengan judul Pamor Sang Pangeran. Ya, berbeda dari dongeng pada umumnya, dongeng ini menggunakan teknologi video mapping dengan animasi video kartun yang menarik generasi muda. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Dibuka kembali sejak awal Oktober lalu, Museum Nasional kini membuat inovasi baru untuk menarik minat masyarakat untuk berwisata. Ya, museum ini mengadakan pameran benda sejarah dan dongeng yang mengisahkan perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Berbeda dari dongeng pada umumnya, dongeng ini menggunakan teknologi video mapping dan video animasi kartun yang digemari oleh generasi muda. Berbekal buku putih polos sebagai lapisan atau kanvas yang disorot cahaya dari proyektor, serta iringan lagu dan suara, membuat kisah perjuangan yang dibawakan pendongeng sangat dinikmati oleh pengunjung. Selain bertujuan menjadi alternatif hiburan yang edukatif, pameran ini juga dapat menjadi inspirasi masyarakat untuk menularkan nilai semangat Pangeran Diponegoro dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya, untuk mengetahui seperti apa pameran ini, kita telah terhubung dengan Mbak Lena selaku pengarah kreatif pameran Pamor Sang Pangeran dan kurator pameran ini Pak Peter Carey. Selamat pagi Mbak Lena dan Pak Peter, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Baik, saya mau ke Pak Peter terlebih dulu nih. Pak Peter, mengapa memilih sosok Pangeran Diponegoro untuk diangkat dan dijadikan profil utama dari pameran ini? Iya, sebab inti dan benang merah dari pameran adalah kembalinya Kris Diponegoro ke Jengkiai Nogosuruman pada tanggal 3 Maret dan itu diserahkan secara resmi oleh Raja Belanda, Pangeran Alexander Willem ya, yang datang dengan istrinya antara 11 dan 13 Maret. Dan itu salah satu kunjungan resmi dari kerajaan Belanda yang cukup langka sekali ya. Hanya terjadi dengan Ratu Juliana pada Oktober 77. Jadi ini kesempatan yang baik untuk kembalikan satu benda yang sangat berharga dan sangat layak bahwa Museum Nasional mengangkat ini sebab ini pertama kali bahwa ya rakyat kebanyakan Indonesia bisa menyaksikan dan ya menonton dalam konteks dari benda-benda pusaka lain ya seperti pelana kuda dan tombak Kiai Rondan dan payung Diponegoro dan beberapa benda lainnya. Baik, Pak Peter, kalau kita lihat sosok Diponegoro memang memiliki banyak nilai yang bisa kita ambil dan kita teladani. Dalam pameran ini sebenarnya apa yang ditonjolkan dan apa yang ingin disebarkan juga semangatnya khususnya untuk kaum milenial? Ya, untuk kaum milenial kita menciptakan salah satu pameran dan eksibisi yang boleh dikatakan cukup ramah untuk milenial dalam arti bahwa ada kartun manga dan ada film animasi dan ada beberapa pertunjukan yang seperti hologram dengan kuda ya seperti pusaka hidup Diponegoro, kuda Kanjeng Kiai Gentayu yang bisa disaksikan secara virtual ya. Jadi ini lebih tidak seperti buku yang berat di kepala dan berat di tangan, sesuatu yang betul-betul bisa langsung ada persentuhan dengan generasi milenial. Baik, tadi kita lihat di tayangan juga ada beberapa video virtual juga ya. Bahkan di tayangan sebelumnya ada video mapping, di mana ada buku seperti putih polos gitu, seperti kanvas, kemudian disorot oleh proyektor sehingga dongengnya lebih menarik, lebih bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah ini apakah pendekatannya digunakan untuk merangkul masyarakat muda gitu ya, untuk belajar sejarah dan perjuangan para pahlawan kita, Pak Peter? Iya, ini cara untuk membuat salah satu eksibisi yang mudah dijangkau oleh generasi milenial yang mungkin enggan membaca buku yang serius tapi senang dengan sesuatu yang betul-betul bisa di-download di atas ya secara daring ya di handphone dan itu bisa dinikmati secara dengan gambar, dengan video mapping, dengan film animasi. Ini jauh lebih
lebih ramah tamah untuk generasi milenial. Baik, ini sangat luar biasa dan di balik penciptaan juga prosesnya pasti luar biasa. Berapa lama sih proses penciptaannya sendiri dan berapa banyak tim ataupun seniman digital yang terlibat dalam pameran tersebut? Ini pertanyaan kepada saya atau kepada Pak Lena? Ya, Kepada Pak Peter. Oke, ya ini sudah diciptakan secara serius sejak Maret waktu kita sudah tahu dengan keyakinan bahwa Chris akan dikembalikan. Dan sudah dikembalikan, kita mulai menciptakan. Ya, ada kendala dengan COVID, sebab itu tidak bisa leluasa seperti aku di Ponorogo di Galeri Nasional pada 2015. Ada 26.000 pengunjung di dalam 25 hari dari eksibisi terbuka. Ya. Jadi ini harus agak terbatas. Tapi untuk film animasi sendiri itu memakan waktu kira-kira 9 bulan ya. Kita mulai kerjakan itu pada bulan Desember tahun yang lalu 2019 dan itu sudah kelar bulan Oktober baru-baru ini. Baik, kita coba menghubungi Mbak Lena. Apakah kita sudah terhubung? Mbak Lena, selamat pagi Mbak. Selamat pagi semuanya. Baik, selamat pagi Mbak Lena. Mbak Lena, ini tadi kita lihat video mappingnya sangat keren sekali, ada gambar kartun di dalam kanvas yang sudah dibentuk, dipotong-potong dalam sebuah buku. Ceritakan Mbak Lena, ini bagaimana proses kreatif teman-teman bisa membuat kreasi seperti ini di hall yang juga sangat bisa dinikmati oleh teman-teman pengunjung di museum ini, Mbak Lena. Ya, terima kasih. Halo Pak Peter. Halo. Nah, jadi waktu pertama kali ada rencana ingin membuat pameran pusaka Pangeran Diponegoro ini, kebetulan kami banyak mencari tahu dulu atau riset dulu tentang Pangeran Diponegoro, kemudian mendapatkan banyak cerita dan sharing dari Pak Peter terutama. Nah, kemudian dari sharing tersebut kita berkeinginan gitu bagaimana caranya ya supaya anak-anak muda zaman sekarang ini bisa meneladani Pangeran Diponegoro. Jadi bukan saja hanya tertarik dengan superhero atau artis-artis dari luar, tapi juga dengan seorang pangeran ya tokoh idola gitu yang harusnya menjadi idola karena teladannya itu luar biasa ya. Jadi yang saya dapat dari saya mengerjakan Pangeran Diponegoro ini adalah beliau itu banyak berkorban. Jadi adalah sosok pemimpin yang saya rasa harus ada lagi gitu orang seperti dia yang merelakan dan banyak melakukan pengorbanan buat banyak orang dan bijaksana dan punya nilai-nilai yang kuat yang harusnya tuh cocok sekali gitu sikap-sikap seperti itu ada di zaman seperti ini terutama di saat-saat yang sulit seperti tahun ini gitu. Nah kemudian gimana caranya mengkomunikasikan hal itu? Kita tuh kepikiran gimana kalau misalnya mengadakan sesuatu yang belum pernah orang lihat supaya mereka tertarik dan mereka teringat meskipun gak banyak orang yang melihat tapi kalau ada sekelompok orang atau sejumlah orang yang melihat kemudian terkesan dan masuk ke dalam visinya saya rasa roh atau semangat dari Diponegoro itu pasti akan tertanam terutama di generasi muda. Itu sebabnya kita cari cara yaitu dengan teknologi karena itu adalah bahasa yang kekinian ya, yang maksudnya anak muda zaman sekarang kan sangat visual. Jadi itulah alasannya kita bikin dengan cara dongeng cahaya dan harapannya supaya itu tadi meninggalkan memori gitu, supaya kisahnya Pangeran Diponegoro bukan dalam bentuk naratif aja, tapi ada visualnya dan ada musiknya, ada ambience-nya, dan itu yang membuat orang jadi terkenang. Itu sih sebabnya. Gitu. Baik, ini satu karya yang memang dengan riset yang sangat matang, dipersiapkan dengan sangat baik juga. Harapan Mbak Lena sendiri, apa yang sudah ditampilkan ke masyarakat, selain bisa menginspirasi dan juga istilahnya mengobarkan lagi semangat ini pada kaum milenial, apa? Pertama sih juga mungkin di saat yang sulit ini
teknologi itu bisa jadi kendaraan. Jadi teknologi itu bisa jadi teman yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan banyak hal. Jadi mungkin message-nya ke anak muda zaman sekarang harus banyak bahasanya mungkin ngulik ya. Harus banyak ngulik, harus banyak berpikir kreatif dan harus punya semangat seperti Diponegoro yang melayani. Itu sih. Makanya pameran ini selain buat orang banyak, sebenarnya buat kami yang membuat juga merupakan sebuah pembelajaran dan ya kami berharap sih maksudnya lebih banyak pahlawan-pahlawan Indonesia yang juga diangkat dengan lebih dengan lebih pada tempatnya gitu, lebih diangkat aja dan lebih harusnya bukannya menyudutkan atau apa gitu, maksudnya pahlawan Indonesia rasanya kurang diapresiasi dengan secukupnya gitu. Saya aja rasanya kok malu gitu ngelihat kurang apresiasi Pangeran Diponegoro. Oleh sebab itu saya tuh kayak memberikan dia pada posisinya sebagai pangeran yang berkorban untuk rakyatnya. Mungkin kalau bahasanya Pak Peter sebagai seorang ratu adil gitu. Baik, terakhir Pak Peter, apa pesan dari Bapak agar para kurator ataupun para seniman-seniman yang mungkin saat ini terdampak oleh pandemi COVID-19 bisa terus berkarya dan juga bisa menginspirasi banyak-banyak pemuda di Indonesia? Apa Pak Peter? Ya, seperti Pak Lena bilang itu jiwa dari perkorbanan ya, rela membuat korban sendiri ya. Ingatlah ya Diponegoro 22 tahun atau 25 tahun lockdown ya di Sulawesi. Kita mengelola 1 tahun lockdown untuk pandemi. Dia adalah seorang yang sangat konsekuen ya. Dia tidak seperti Sentot membuat perjanjian atau membelot kepada Belanda. Dia tidak seperti Kiai Mojo, orang yang agak xenofobia. Dia orang yang sangat humanis ya, dan di dalam hidup dia bisa mengalami 3 tsunami tapi masih tetap bergelora dan masih tetap kreatif ya. Jadi kita di dalam hidup ini jangan terasa putus asa ya, jangan terasa bahwa kita tidak bisa mengalirkan sesuatu yang kreatif sebab di dalam 3 tahap dari hidup ya, seperti Ratu Adil, seperti pemimpin perang Sabil, seperti sastrawan waktu dia di pengasingan, seperti seorang mistikus dan seorang administrator yang ulung waktu dia masih muda. Diponegoro memberi teladan dari salah satu hidup yang well-lived, a well-lived life, a fully lived life. Baik, terima kasih untuk waktu dan informasinya Pak Peter dan Mbak Lena. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali beraktivitas. Ya, baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan tentang berkreasi dengan string art. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.